Halo my love, my name is Maha. Kembali lagi bersama aku di General Reading. Kali ini temanya tentang siapa yang diam-diam ingin memiliki dirimu. Jadi aku kangen banget. Udah berapa hari jadi aku ada acara keluarga yang aku harus fokus banget. Jadi tidak bisa membuat any content. Ini adalah general reading. Jadi kalau misal kalian mau dibuatkan secara personal atau mau dibuatkan pick a card, bilang ya di bawah. Jadi ini adalah siapa yang diam-diam ingin memiliki dirimu. So, aku bakalan cek dulu energi kamu. Perlu diingat untuk kalian yang baru di channel aku. Hai, my name is Maha. I'm intuitive tarot reader. Aku menggunakan intuisi dalam menerjemahkan tarot. Aku juga membaca dengan vision aku. Lalu nanti kalau aku lihat aura-aura yang datang, aku juga bisa langsung menjabarkan di sini. Jadi aku pick up energinya bukan hanya dari si visual tarotnya saja. Nah, kalau misalnya untuk bisa terkoneksi sama aku, banyak-banyak interaksi, banyak-banyak interaksi supaya aku notice lah gitu. Jadi gini, energi itu ada feminine and masculine. Jadi kamu harus tahu energi kamu tuh apa. Secara personal kamu itu arahnya kemana. Nah di situ nanti kalau misal aku bacain bisa vice versa. Nanti kalau misal aku bacain, oh ini kalau misal kamu dealing sama feminine energi berarti gini. Nah itu kamu harus tahu, oke? Jadi harus bisa paham tentang energi kamu sendiri. Kalau aku ngomongin soal zodiak, bukan berarti zodiak kayak itu, karena ada birth chart, ada sun rising, Venus and Vedic rising. Oke? Jadi ini adalah readingan berbentuk kolektif, di mana yang namanya collective reading ini diperuntukkan untuk banyak orang. Jadi bisa tidak, dan energinya bisa vice versa. Nah, setiap readingan aku menyisipkan energi healing. Untuk kamu claiming energi healingnya, kamu nonton dari awal sampai akhir, jangan hanya setengah-setengah. Oke? Jadi kalau kamu rasa ngantuk, rasa relax, di claiming aja energinya, dibawa santai, oke? Jangan lari dari perasaan itu, jangan lari dari feeling itu, oke? So, aku bakalan cek dulu energi kamu. There's spirit guide, angel from power, like cutting and skill, mission and protection. So people watch this video. Tell me about their current energy right now. The people who watch this video, there's a lot of people yang fokus ke money saat ini momennya. Jadi Five of Swords, the Six of Swords, fase healing, fase perubahan. There's a lot of things that change in your life. Bisa secara kerjaan, bisa secara love life, bisa secara finansial. The Five of Swords itu battle with yourself. Jadi kayak, to be honest, di sini banyak banget dari kalian yang masih agak struggling untuk bisa accepting something new. Jadi pasti sesuatu yang baru berawal dari sesuatu yang berakhir. Nah, untuk beberapa dari kalian memang agak kurang bisa untuk bisa menerima fakta kalau banyak hal yang bisa berubah, banyak hal yang harus dilepas gitu. Dari The Five of Swords sendiri, battle-nya dalam diri sendiri. Changing itu diperlukan bukan hanya nerima yang positifnya aja, tapi pasti kita juga yang namanya fase perubahan, adaptasi itu pasti nggak manis-manis, ada yang asamnya, ada yang naik turunnya gitu. Jadi energi The Five of Swords sendiri ini ngomongin soal challenge. Sometimes challenge-nya memang dari luar, tapi kebanyakan challenge-nya dia isi kepala kamu sendiri. The Swords itu ngomongin soal logic, yang di kepala itu berkecamuk lah. Jadi kadang-kadang ngerasa anxiety, ngerasa kurang, ngerasa kecemasan berlebih, ngerasa aduh ini bakalan gimana gitu. Five of Swords itu juga nentuin diri kamu mau stay di fase itu atau kamu mau moving on, atau kamu mau udah lepasin fase-fase itu. Karena setiap manusia ngalamin fase hidup, mau happy, mau sedih, itu ada waktunya gitu loh. Nggak selamanya, nggak forever kita bakalan ngerasa di bawah. Pasti akan ada fase untuk ngerasa di atasnya. Nah, the Six of Swords ini moving on. Untuk beberapa dari kalian ini bisa ngomongin soal moving on from your loved ones. Jadi kamu pernah berada dalam situasi di mana kamu harus melepaskan seseorang. Dan ini kemampuan untuk melepaskan seseorang, melepaskan keadaan kemarin, atau bahkan moving on dari situasi ini. The Six of Swords
istilahnya finding something else atau finding somewhere else, menemukan jalan untuk mencari sebuah ketenangan. Jadi di sini fasenya fase-fase healing ya, fase-fase perubahan, accepting, menerima perubahan, menerima keadaan untuk mencapai sebuah ketenangan. So aku bakalan confirm lagi, aku bakalan lihat dari tarot deck lain. Sebentar aku rapihkan dulu. There's spirit guide, angel divine power, like I think it says, give permission and protection to the people who watch this video. Tell me about their current situation, current energy right now. Ada the Nine of Wands. You defend yourself. Di sini ngomongin soal keadaan wounded warrior, dimana kesatria ini ngerasa terpojokan, ngerasa kenapa dunia ini seperti menyerangku tiba-tiba, masalah yang datang bertubi-tubi. Kalian yang ngerasa seperti itu, relax. Di belakangnya di sini ada pohon. You still have guidance. Kamu masih punya penjaga. Kamu masih punya prinsip. Kamu masih punya pohon yang kokoh untuk kamu bisa bersandar. Pohon yang kokoh itu dalam konsep bukan literally pohon, tapi bisa dalam konsep keluarga, teman-teman, atau bahkan diri sendiri dalamnya. You just have core value yang menyelamatkan dirimu lah. Kamu masih punya prinsip atau integritas yang masih bisa nyelamatin diri. Nah, energi The Nine of Wands sendiri sebenarnya ini diminta untuk ngambil sebuah kesimpulan dari permasalahan yang datang. Ini datangnya harus dari kedewasaan. Gak apa-apa saat ini harus narik diri, cuman fase itu biasanya fase untuk juga nenangin, tapi juga untuk bisa menjaga dirimu sendiri. Energinya kalau aku lihat, untuk saat ini kayak wounded warrior ini, si kesatria yang lagi diperban, orang yang lagi diperban berarti fasenya masih fase healing, masih fase penyembuhan. And then ada the chariot. Untuk beberapa dari kalian jalanin dua hal sekaligus dalam hidup ini, atau menjalankan prioritas-prioritas yang bukan hanya satu. Jadi jalanin aja, ini untuk mencapai sebuah kesuksesan. But the chariot itu selalu ngomongin keadaan yang punya accessibility, punya akses untuk mencapai apapun. Jadi contoh gini ya, kamu punya bakat, kamu punya relasi, kamu punya apapun itu konsepnya untuk menunjang sebuah kesuksesan. Nah, the chariot itu ini ngomongin soal inner growth juga. Jadi waktunya buat tumbuh, tapi bukan hanya di luar secara fisik umur, tapi juga di dalam. Ini berat ya. Jadi aku kalau lihat di sini energi orang-orang yang punya bakat untuk menginfluence orang, bakat-bakat untuk bisa mengarahkan orang jadi pemimpin, but also energi the chariot itu kayak you have duality. It means jadi ada sisi kamu di sini sisi yang menunjang untuk passion, sini satu sisi menunjang untuk let's say spirituality atau kewajiban. Jadi ada dua hal sekaligus yang kamu jalanin dalam kehidupan ini, atau beberapa hal sekaligus yang kamu jalanin aja gitu. Oke? Jangan bingung arahnya kemana, tetap tujuannya ke apapun itu, kamu titiknya mau kemana gitu, satu tujuan. Cuman kalau aku lihat di sini fase yang kemarin itu kayak step back ya. Jadi kayak ketapel, kamu tahu ketapel kan? Ketapel ditarik dulu tuh. Pas ditarik terus dilepas itu meluncur. Sama keadaannya kayak gini. Just prepare yourself aja buat meluncur. Okay? So aku bakal lihat energi ke depan. There's red cat, angel divine power, like I think it says. Tell me about their future energy. The people who watch this video, future energy. Di sini ada the Queen of Chalice. If you dealing with, kalau kamu energi feminine, di sini kamu bakalan ngerasain diprioritasin, ngerasain diperhatiin, dan kamu pun akan merasakan gimana rasanya itu kehidupan penuh dengan cinta dan kasih. Emotion kamu akan lebih dalam. Di sini juga akan ada fase untuk istirahat. Rest lah. Istilahnya kayak kamu udah lari nih maraton, kamu dikasih waktu untuk vacation, liburan. Di sini dari the Four of Swords sendiri yang tadinya penuh dengan kecamuk, the Five of Swords jadi the Four of Swords, dimana pemikiran pun nggak ada yang
kesana kemari. Kamu tidur bakal lebih nyenyak. Untuk yang feminine, untuk yang masculine, you will be dealing with someone yang penuh dengan cinta kasih, penuh dengan welas asih, care banget. Kamu bakalan bener-bener ngerasain lah dimana ada seseorang di hatimu. Jadi yang tadinya kosong akan ada isinya, akan terisi. But the Queen of Chalice, there's someone in your life, di kehidupan kamu atau di sosial kamu yang care banget sama kamu. Dan di sini the Four of Swords, keadaan kamu nanti itu keadaan yang stabil karena well rest. So aku bakal lihat future energy for the people who watch this video. Ada Temperance, di mana kamu akan balance, hidupnya akan seimbang, dan di sini kamu akan bisa lebih memahami intuisi kamu ngomong apa. The Sun, there's a lot of positive energy di future for you. Di sini juga ada, you might be dealing with someone yang bisa kamu kebahagiaan, yang hahihi juga ya. But aku lihat di sini there's a lot of passion, there's a lot of beauty, there's a lot of life force lah. Jadi kayak kamu bangun tidur tuh bener-bener semangat gitu. Keadaannya nanti kayak gitu. So aku bakalan lihat siapa yang diam-diam menginginkan dirimu. There's red guide, angel of empower, like I think it says. I'm gonna say my ghost who can speak the truth, give permission and protection to see through people who watch this video, who secretly want them, and who is this person that secretly want the people who watch this video on in their life. Secretly want the people who watch this video in their life. This person pemberani banget, orangnya juga penuh dengan confidence, orangnya juga stabil, orangnya juga ini tipe orang yang ngasih freedom sebenarnya, tipe orang yang kalau mencintai orang lain memberikan kebebasan, bukan mengikat. Cuman dari energi the strength itu, you can be dealing with Leo. Di sini juga ada energi Sun, Leo or Aries. Kamu bisa juga punya birth chart di Leo, Aries, atau bahkan di sini ada Cancer. Lalu di sini juga ada Sagittarius. Check summarizingnya kalau kamu yang soal zodiak. Energinya juga orang-orang yang positif. Jadi kamu ngerasa vibesnya positif sekali. You may be dealing with someone yang kemungkinan ya ini usianya terpaut jauh sama dirimu, karena di sini ada the Fool and the Sun. Kamu bisa dealing sama orang yang lebih muda daripada dirimu, but if this is ya karena ini bisa vice versa ya, bisa lebih muda atau bisa lebih tua, but yang jelas ini perbedaan kedewasaan juga. Dan energi the Fool, ini adalah orang yang bukan reckless ya, ini seperti orang yang naif aja gitu. Jadi role-nya gini, role-nya adalah ada yang melindungi, ada yang dilindungi di hubungan ini kayak gini. Dan di sini kalau aku lihat kayak gini lah. If you see di sini the lion biasanya kan buas ya, tapi di samping the maiden ini dia tenang, damai, dan dia purpose-nya untuk melindungi si maiden ini purpose-nya untuk memberikan kenyamanan. Jadi timbal baliknya ada. Terus kalau dari sini aku lihat orang baru in your life dari the Ace of Pentacles, you haven't have any relationship, jadi belum punya hubungan apa-apa sama orang ini. Energi the Ace of Pentacles itu biasanya is like a gift. Jadi kamu ngerasa kalau dia hadir di dalam hidup kamu bagaikan anugerah, bagaikan hadiah dari semesta. Cuman kalau energi the Fool, dia itu orang yang berani banget gitu ngambil sebuah keputusan, ngambil sebuah jalan. Orangnya penuh dengan keinginan untuk adventure. Terus energi the Fool, you can be dealing with Scorpio or Aquarius, but dia emang agak childish or reckless kelihatannya. Cuman sampingnya tuh ada the Three of Wands. Jadi kemungkinan ini ada sisi duality, dimana dia bakalan nunjukin kalau dia nggak bisa ternyata bisa. Contohnya kayak gitulah, dia bakalan nunjukin dia itu warna hitam ternyata warna putih. Jadi ada bukannya topeng ya, lebih seperti kamu harus masuk dulu ke dalam hidupnya baru kamu kenal orang ini benar-benar. Dia di blessing dari lahir, dia tidak pernah merasa kesusahan yang berlebih. Dalam arti tuh kalau energi the Sun, walaupun dia punya trouble dalam hidup, trouble-nya itu memang harus dirasakan untuk bisa
nge-shape dirinya. Jadi tapi bukan karena um, kesalahan-kesalahan yang dia buat, enggak, tapi karena di sini ada kuda putih, the white horse, itu biasanya spirit guide atau keadaan-keadaan di mana semesta selalu ngarahin dia. Apapun yang dia hadapin itu pasti ada blessingnya gitu. Kalau energi the sun itu juga memberikan good vibes ya. Kamu duduk sebelahnya dia udah chill banget lah, tenang banget, damai banget. Ngerasa secure, ngerasa aman, ngerasa damai. Hatimu yang tadinya berdegup kencang atau hatimu yang biasanya nggak beraturan, hati sama pikiran gak beraturan, penuh dengan kecemasan, kamu duduk sebelahnya dia udah santai gitu, santai. Dari energi the strength ini ada compassion yang aku lihat. Orangnya sangat care sama orang-orang sekitar. Cuman kalau aku lihat di sini, kamu pernah ketemu orang yang stabil tapi ada sisi yang ada sisi naifnya nggak sih gitu. Jadi kerasa beda lah. Kamu nggak you haven't met this kind of person before. Kamu kayak belum pernah ketemu orang kayak gini sebelumnya gitu. Jadi dia kelihatan kayak cuma main-main aja, tapi kalau misalnya kamu ngobrol itu ada sisi dalamnya gitu. So aku ngelihat di sini ada infinity symbol, which is it might be a long journey antara kamu sama dia buat having union, but karena di sini ada Three of Wands juga masih ada jarak. Di sini you might be dealing with someone yang looking at you from afar lah, melihat kamu dari jauh. Ini bisa dalam konsep secara literal, dia tinggalnya jauh, atau memang dia memendam rasa gitu. Cuma yaudah, aku keeping to myself aja lah gitu. So aku bakalan lihat lagi, aku akan memvalidasi. Kita tanya tarot lagi. Ini siapa? By the way, orangnya sangat pemberani ya. Jadi pemberani, tapi ibaratkan gini, orang kalau misalnya ngambil sebuah langkah nggak dilihat dulu, biasanya kemungkinan akan masuk ke lubang atau ke jurang. Tapi kalau dia tuh jurangnya tuh bawahnya bantal-bantal. Jadi kalau dia pun falling, kalaupun dia jatuh, dia akan jatuh di tempat yang empuk gitu. Seberuntung itu orangnya. Dari sini you can start with a relationship untuk beberapa dari kalian nih. Ini misalnya 1, 2, 3. Ini datangnya dari best friend loh. Karena di sini ada white horse, the white puppy, terus ada juga di sini ada the lion. Also aku lihat di sini ada the sun. Jadi kayak best friend. Sunflower juga. So aku bakal lihat who is this person that secretly want the people who watch this video in their life. Want to have them. The Three of Cups, the High Priestess, and the Lovers. Okay, you may be dealing with someone you have Pisces, Scorpio, Cancer, Gemini, and then ada energi Cancer and Taurus. Cuman kalau aku lihat tadi cek summarizingnya, karena di sini juga banyak Leo, banyak Aries juga. Okay? Orang ini biasanya enak diajak ngobrol. Karena when you want to decide something, kayak misal aku pilih warna biru atau warna merah ya, dia bisa ngasih advice yang cukup wise. Karena di sini ada High Priestess. Dia punya inner voice yang bagus. Dia punya intuisi yang oke juga. If you see di sini, the High Priestess duduknya di atas dunia. Itu artinya dia sangat menguasai banyak hal. Bisa saja dalam konsep akademik, tapi juga yang namanya knowledge itu bukan dari buku saja, tapi dari kehidupan. Jadi dia punya banyak knowledge lah, punya banyak pengetahuan. Jadi dia tahu ini itu. Dia sebenarnya kalau diajak ngobrol apa aja bisa nyambung ya. Cuman dia bukan tipe orang yang ritmenya atau fasenya itu aja, kayak terbuka saja. Karena konsep dari dasar the High Priestess, dia tahu menempatkan diri
gitu. Dia tahu harus ngomong apa, dia tahu harus memperlihatkan apa gitu. Three of Cups ini celebration, which is ini juga bisa validasi kalau kamu pernah menselebrasi hari-hari sama dia, atau keadaan-keadaan, bisa pertemanan atau bisa dalam konsep the Three of Cups itu hubungan awalnya ini bukan hanya pertemuan dari dua umat manusia saja. Jadi kayak bukan kayak kamu ketemu tiba-tiba berdua terus langsung ngedate berdua, enggak, but buildingnya itu bisa dari pertemanan. Nah, the lovers, secara physically this person is so good ya dilihatnya. Jadi secara visual sangat menarik. Terus kalau dari the lovers sendiri, ini bisa dalam keadaan dia itu punya strong bond. Jadi if you see di sini ada the star yang melingkar di badannya dua sejoli ini. Di sini tuh saat dia berhubungan sama orang, dia punya ikatan yang kuat sama orang tersebut tapi tidak mengikat. Ngerti kan sih, bonding yang aku rela gitu loh. Misalnya aku terbiasa untuk bebas nih, contoh ya, aku terbiasa untuk bebas kesana kemari bisa. Terus I met someone yang bisa mengikatku tapi bukan ikatan yang kuat, tapi aku jadi rela-rela aja gitu. Jadi aku ya udah, aku maunya nempel gitu. Padahal biasanya aku nggak mau nempel gitu. Keadaannya tuh kayak gitu. This person have a magnetic energy. Dari energi the lover sendiri, ini juga keadaan yang bisa membalance yang dirimu gitu orangnya. Cuman kalau the high priestess, dia itu terkenal orang yang suka menarik diri. Jadi sometimes bisa kayak the hermit ya. Jadi bisa kadang-kadang bisa yang tadinya cheerful tiba-tiba bisa diem aja gitu. Karena yang tadi aku bilang dia tahu cara menempatkan diri. And then kemungkinan di sini kebanyakan dari kalian sudah mempunyai getaran tersebut. Karena di sini energi, kalau kamu lihat di sini aura-auranya, vibes-nya itu ngerasa sudah nempel gitu loh. So, aku bakalan lihat dari oracle card about this connection ya. The spirit guide, angel, divine power, like guiding us. Tell me more about this connection. Nanti aku tambahin tentang fisiknya seperti apa. Honeymoon, enjoy the bliss of holiday time together. Jadi ini diminta untuk coba kamu liburan bareng sama dia atau nikmatin waktu weekend sama dia. Ini bisa memperkuat bonding. Di sini ada this could be the one. You've already met the romantic partner you seek. Yang tadi aku bilang, kamu nyari kemana-mana, ternyata kamu udah nemu orangnya sebenarnya. Jadi ini bisa jadi the one for you. Terus ini ada healing family issues. Your love life is benefit as you forgive your parents. Jadi kemungkinan ini juga ada isu-isu di keluarga kamu atau keluarga dia. Makanya ini adalah konsepnya readingan kolektif, karena ini bisa dari dirimu sendiri yang punya isu-isu di keluarga atau dari dianya. Di sini saat kamu mampu untuk bisa memahami atau menyerap ilmu-ilmu dari permasalahan keluarga, kehidupan romantik kamu, kehidupan percintaan kamu ke depan akan sangat terbantu gitu. Heart to heart conversation, honestly discuss your feeling with each other. Jadi di sini salah satu dari kalian ada yang acuh tak acuh ya, kalau lihat dari kelihatan di sini acuh tak acuh. Tapi once kamu ngobrol dari hati ke hati di sini dengan kejujuran, dengan niat yang tulus, di situ yang tadi aku bilang bondingnya akan semakin strong karena Cupid akan bekerja. So aku bakal lihat lagi tentang who is this person. Yes, spirit guide, tell me more about who is this person. 1, 2, 3, 4, 5. Ini aku nggak tahu ya, ada mungkin dia yang dibilang sama temennya kalau bodoh kalau misalnya kamu sama dia, atau kamu yang dibilang sama teman kamu
kamu kayaknya kalau sama dia gini deh. Jadi kayak ada godaan-godaan dari pertemanan ya. Jangan terburu-buru sih. 2, 3, 4, 5, 6. Oke. Jadi kalau aku lihat gini, jangan terburu-buru ambil kesimpulan. Orang-orang bisa ngomong apa aja yang tadi aku bilang, karena sometimes dilihatnya atau kamu contoh ya, kamu nanya ke best friendnya dia orangnya kayak gimana, dia orangnya dia tuh terbuka banget gitu. Ternyata saat temennya tuh nggak tahu, karena dia memperlihatkan ke temennya yang sesuai sama temennya. Tapi saat kamu mengenal, ternyata orangnya nggak gitu. Jadi harus kenal sendiri. This is ada dine-in, which is ini ngomongin soal kemungkinan ada dinner, kemungkinan juga ada makan bareng di sini. Dine-in older, kemungkinan bisa older than you, but di sini juga ada younger. Jadi ini adalah sebuah validasi, ada perbedaan usia, ada older sama younger. Jadi bisa kamu yang lebih tua atau bisa kamu yang lebih muda. Free, memberikan kamu kebebasan, hidupnya juga bebas, bukan dalam arti kayak bebas open untuk everything, tapi free-nya itu, kamu pernah gak sih berada dalam satu hubungan yang bukannya menahan kamu, tapi malah membuat kamu melayang, membuat kamu terbang. Nah, keadaannya seperti itu. Jadi ada mysterious, this person is mysterious. Ada built, badannya juga nggak kecil ya, playful. Ada practical, orangnya simple. Terus di sini ada sing a song. This person probably will sing you a song. Jadi dia suka nyanyi juga. Terus di sini ada muscle, ya ini badannya nggak kecil ya kalau aku lihat. Ada chill, ini orang suka nge-chill, it means kamu deket sama dia, calm, nyantai, santai banget orangnya. Di sini ada island, kemungkinan kamu bisa ketemu dia di sebuah pulau atau memang dia tempat liburannya lebih ke arah ke pantai. So di sini orangnya juga ada sisi misterius. Aku ngeliat di sini orangnya simple ya, jadi pemahaman dan pola pikirnya juga simple gitu. Praktikal tuh dalam arti saat dia mengaplikasikan apa yang dia ada di kepalanya, dia tuh ngambil jalan keputusan dengan praktis gitu, dengan gampang lah gitu, nggak diribetin hidup. Okay? So aku bakal lihat the outcome of the situation. Tell me about the outcome of the situation. Ada the Chariot and then ada the Lovers. Well, kalau ada the Lovers is your choice. Itu adalah pilihan kamu. Kamu mau sama orang ini apa enggak? But to be honest, walaupun ada perbedaan, di sini juga ada sebuah bonding. Ya, ini if you see di sini, the lady look the other way, the man look at the lady, but walaupun kayak aku mengacuhkan dirimu, tapi lihat ekornya mengikat. Jadi kayak ada mau nggak mau gitu. Jadi kalau misalnya saran aku, ayo tetap usaha, walaupun kamu mungkin diabaikan atau misal kamu mengabaikan dia, di sini ada potensi. The Lovers itu biasanya memang terjadi sesuai sama semesta membuatnya. Jadi ikutin jalan semesta. Kamu bertemu sama dia, ada meaningnya, ada artinya. And then the Chariot, di sini kesuksesan secara hubungan ya. Direction kamu yang kamu ambil sama dia itu ke depan, maju. Okay? So aku bakalan lihat lagi dari sini, tentang the outcome of the situation. Apa yang perlu kamu tahu tentang hubungan ini? Ada the Wheel of Fortune. Once you start having relationship atau memulai sebuah hubungan, hidup kamu akan berubah like 360 derajat, atau pokoknya langsung berubah lah. The Wheel of Fortune kayak twisting fate, gimana kayak yang tadinya mungkin kehidupan kamu down, kehidupan kamu kayak sedih, langsung kayak bahagia gitu. The Wheel of Fortune juga keberuntungan. Jadi
Kamu pernah ngerasa gak sih ada sebuah hubungan yang kadang-kadang saat aku sama orang-orang tertentu itu membawa hoki. Tipe-tipe hubungan seperti ini. Ada hoki, ada the Eight of Chalice, di sini juga ada the Knave of Pentacle, ada the Emperor. Untuk kalian yang dealing sama maskulin, sarannya sebenarnya santai aja, kalem. Biar si maskulin yang bergerak. Untuk kalian yang maskulin bergerak karena ini role kamu, peran kamu. The Emperor itu ada order, ada sebuah struktur. Jadi dalam satu hubungan ada pola dan struktur. Lihat dulu polanya nih, kamu gimana. Eight of Chalice, Eight of Chalice itu keberanian untuk ngelepasin comfort ya. Jadi contoh ya, aku nyaman sama temenan nih gitu. But you see the potential between you and your friends. Contohnya, kamu sama temen kamu ngeliat ada potensi, coba ambil langkah gitu. Walaupun langkahnya nggak langsung gebrakan, ambil tipis-tipis, lihat kayak gimana. So, this is your reading. Thank you for watching. Semoga dapat membantu. Kalau misalnya kamu tahu lebih lanjut, bisa book reading. Kalau misalnya kamu mau tahu dibuatkan ini secara pick a card reading, juga silahkan bilang. Kalau misalnya banyak yang nge-vote, banyak yang nge-like, atau banyak yang minta buat dibuatkan personal reading, aku bakalan dibuatkan pick a card, aku bakalan buatin. So, bye. Thank you for watching. Mwah.